Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk di mana? Cuci susu pesan aja Pak di sepatuangan Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu, para pemuda, para pemudi, alhamdulillah pagi ini kita berkumpul walaupun cuaca bukan tidak mendukung, tetapi sedikit memberikan sebuah harapan kepada kita, karena kalau sengaja pakai payung mungkin biayanya mahal. Walau ayeuna parantos di dieu pikeun ngahaja. Para ibu-ibu, bapak-bapak di dieu kiat kamu tolabul ilmi. Serius terkedah menang pawang hujan. Bilih kahujanan keerangan pawangna. Tos we saayana we. Lamun engke dina waktosna tah canteng saengaos lungsur hujan kurang ngadoa sadayana ka Allah. Allahumma sholibana nafi'an. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang ada kesempatan selalu belajar. Ibu kalau ingin hebat anak kita hebat, bapak kalau ingin anak kita hebat, maka kita harus ada semangat untuk belajar. Sampai di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Quran surat Yasin, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah bertanya kepada Rasulullah, hai Muhammad, katanya, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Maka oleh Allah dijawab dalam ayat yang lain, yarfa'illahil ladina amanu utul ilma darajat. Kata Allah, pertanyaan itu sudah dijawab kembali oleh Allah. Orang-orang yang dia itu menuntut ilmu selalu diberikan kelebihan oleh Allah, selalu diberikan kelebihan oleh Allah. Sok ibu bapak ini cari di tempat ini, nanti akan ada nilai-nilai yang akan kita dapatkan. Beda bu, ngadidik budak pakai ilmu jeung teu sakit tuh ya. Kenapa? Karena orang kalau dia mendidik anak tanpa ilmu itu akan berbeda Pak dengan kita pakai ilmunya. Nah naon dia ngange ilmu mah gampil. Boyong uningan teh nya tinggal upami kopi anu make ilmu hargana mahal Pak. Banyak ya segelas 50.000. Jadi museuh teh lain kopina bayarna. Nah Pak Ustaz ini mah gak akan seueuh, katanya ini mah bagus gelang begitu diiring teh. Anger we seueuh. Naon? Eta bayar. Ya, tinggal. Tapi ketika dia itu punya ilmunya, apapun jadi mahal, apapun akan bernilai. Dan kita memiliki darajat, kata Ibnu Katsir, darajat itu artinya apa? Ada nilai-nilai kelebihan dan akan ada problem solving. Jadi masalah murang kali bisa keatasi, non margina daya ilmuna. Daya ilmuna. Ibu kabayang teh budak genep boga masalah kabehanana nganalkeun ayeuna psikolog ataupun ahli tentang anak itu satu, itu nggak akan teratasi. Makanya oleh Allah dikasih ilmu kita. Dari mana? Dari berbagai aspek kehidupan kita. Ya. Jadi Ustaz beruntung alhamdulillah ini bertemu dengan orang tua yang semangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menular kepada anak-anak kita pun jadi resep diajar. Karena anak itu kan gampang Pak, vibrasi itu.
Pami ibu resep maca gitu, si budak jual resep ya. Ibu resep sare gitu. Ya kayak gitu. Udah lalajo bakal gitu Kenapa? Karena emang menular. Apa yang kita lakukan menular sekali. Begitu kan ya. Jadi ibu bapak yarfa'illahil ladina amanu utul ilma daraja. Kita dapat peningkatan alhamdulillah. Ya, tinggal ditiung ge make ilmu jeung henteu beda. Sok make ilmu katingali rapi, katingali pantes. Anu teu make ilmu mah ditiung lagi asal nyangsa. Ya, sakapeung mah sarua jeung popoya. Eta teu make ilmu. Ya, eta ibu, Bu, poe mudinga nya simkuring teh kahare. Eta sacoet leutik samel di restoran. Maknya atuh tinggal mare Bu. Sacoet leutik di imah mah sabaraha sok mendingan urang nyamal di imah. Da teu make ilmu. Eta kamari tukang lotek di mana? Eta mah ngareosna teu make calana. Payung. Asli Pak teu make calana. Ngareos teh teu make calana, payung. Nya atuh mah di mana ya ngareos make calana? Ngareos make mutu. Tapi payung saya mah suka nerangin Bu, budak tinggalnya lamun jajan, barangkali lamun jajan sakapeung tarangis mikiran tukang dagang naon wae budak narolo narangu geus teu mikiran pokona mah ngeunah sakapeung dagang teh gegetrek waduh ka dieu tapi asup gede kana eta budak teh cing salamuyul we naon sabang geus eueuh pikiran budak mah sarehat sakitu kieu kukuman biasa we jalan karena apa? Nah ini Bu, kalau pakai ilmu Pak insyaallah saya yakin pakai ilmu insyaallah ya. Jadi ibu masak pakai ilmu enak, bapak juga nanti pakai ilmu juga enak. Apapun kalau ada ilmunya akan ada nilai-nilai derajat bagi kita. Hari ini spesial, saya akan menerangkan gangguan-gangguan GZ pada anak. Ada gangguan-gangguan jiwa yang terjadi ketika anak itu terlalu bermain digital. Saya tidak menyuruh untuk berhenti, tapi atasi nanti bagaimana. Kenapa? Karena belum ada jaminan juga Bu. Tidak ada riset bahwa budak lamun lobanya peng-HP budaknya bakal berat atau tidak, belum ada dulu. Tapi saya meneliti gangguan digital itu kurang lebih ada 8 penyakit yang muncul. Bade di budak, bade di inungna, bade di bapakna. Sama. Ya, ini hasil analisa. Saya terus membaca, saya mencoba membuat sebuah apa? Saya iya teh kunaon ya aya nu kieu. Oh, kenapa ini seperti ini? Dan ini harus dipahami oleh kita. Ya, ini harus dipahami oleh kita. Jadi emang efek digital itu luar biasa. Dan kita juga tidak mungkin tuh melepaskan ini. Dan ini emang masana Pak. Emang masana. Sampai saya pernah ngaji ke suatu tempat budak nuju dari nararangkel dan diajarna dina luhureun tangkal kayu. Ada yang lagi apa sayang? Kadang di sisi bareudeuh nuju milarian sinyal Pak, coba biar. Rek daring tinggal ibu batu mah daringna wae sinyalna we leungit. Budak-budak mah sinyal, aya kuota, aya diajar anu hese, batur mah neangan sinyal wae hese. Nararangkel dina tangkal. Ketos beres tarulun ka handap. Guruna mah goler. Ada sarua dan neangan sinyal sarua ya. Jadi bagaimana ini pengaruh digitalisasi itu seperti apa? Tidak mungkin kita menghindar, tetapi kita harus hadapi. Itu tekniknya. Kayak Pak ngelumpat mantong. Tong geus gampil ku budak hayang teu nyepeng HP, gampil, paling gampil kumaha? Tong aya HP we. Moal nyepeng bilanya. Selama aya keneh mah enggak bisa. Tetapi bagaimana kita menangani seperti itu? Anak ustad gimana? Wah, bisa nih Pak. Da usum ayeuna kabeh kituhanana. Ya, cuman bagaimana mengendalikan itu? Kita yang harus belajar seperti itu. Makanya saya akan jelaskan dulu pengaruh digitalisasi kalau dia kecanduan. Awas ya, kalau dia sudah kecanduan. Satu, ada yang disebut dengan Pargoy syndrome. Itu penyakit yang pertama. Pargoy syndrome itu anak ataupun siapapun itu karena dia efek digital yang sangat hebat, efek hati yang sangat hebat, dia itu kelihatan seperti apa? Dekau ngadeng emosi, budak musik. Jadi lamun aya mun keur jalan aya musik yo eureun heula. Kitu we jeung. Teh Pargoy syndrome namanya.
Dan ini sudah banyak terjadi kepada anak. Ibu awas, ini kalau sudah Pargoy syndrome dan itu sudah mulai akut, itu penyakit ini harus memakai obat-obatnya seperti skizofrenia, seperti gangguan kegila, Pak. Jadi eta mah di mana aya musik ya, joget gitu we. Tekot aya naon ya? Yang kitu we udah ngengklak. Eta teh tina naon? Tina TikTok. Jadi dia overdosis dari TikTok. Awas pun kan kade ulah lain teu apa? Lain ulah teu apa? Nah, ieu kudu dipahami ku urang. So gerak tidak kerumpang gerak kerja ngopi bu makan itu di rumah makan nyetel musik di rumah makan lain dah ada kita gitu kan. Dan saya melihat sendiri, wah iya bahaya. Nah, ini namanya apa? Pargoy syndrome. Jadi dia ada gangguan di sindrom Pargoy, yaitu apa? Dia itu goyang Pak. Goy itu goyang. Jadi ibu hati-hati. Dari mana itu efeknya? Dari TikTok yang overdosis. TikTokan overdosis. Rata-rata yang sering terjadi ke wanita. Kalau bapak-bapak jarang. Bapak lelaki mah jarang kena nu ieu. Naon sampai da beda atuh lelaki tara TikTokan Pak. Lamun aya ge eta teh sapangan hiji. Matak si sok nia gini lelaki nu TikTokan iya. Kurang bahagia. Kan bisa bahagiakan anak gitu. Tapi ibu ini harus dipahami dulu. Lihat punya anak bu ya, ibu lihat ini ilmu ini ya. Lihat anak nih. Kalau dia udah main TikTokannya overdosis, awas nih bisa kalau dia tidak terkontrol itu akan terjadi Pargoy syndrome namanya. Ya. Kemudian yang kedua, FTP atau selfitis. Ini penyakit yang juga ini muncul yaitu of activity atau selfitis. Selfitis itu apa? Dekau ayam naon wae selfie. Di mana? Jadi siga nu atel teh selfie tuh. Abah ibu-ibu mah ibu-ibu mau ka ibu-ibu kata apa tertawa. Bapak-bapak mah santai we. Kenapa? Kan sudah kelangin. Ibu-ibu malah geus dipoto 18 gaya. Sakit we bapak-bapak mangantilu gayana. Mata da jarang gadu gangguan selfitis. Kenapa? Cuma 3 gayanya. Mun teu kieu masa kitu eta ge banyak uyuhan. Kieu masa patus yang dipoto teh mun eueuh gaya lain eueuh di otakna ngan aya 3. Eta ge untung keluar Bu. Nah, ari ibu-ibu asa beriji 18 kabayang ku bapak. Kieu kabur cin kuring lamun dipoto jeung ibu cin kuring mah kieu ibu-ibu geus 8 bayang. Nah, kita selfie terakhir teh di mana sisi walungan kieu cebret langsung. Nah, ngegoler di walungan beres eta terakhir teh. Nah, kayak terakhir malah ada atau sepak kali tuh eta. Ya. Kenapa? Ini apa? Bukan tidak boleh silahkan nggak apa-apa, normal aja orang lupa mau selfie normal, tapi jangan sampai jadi off activity dan selfitis. Selfitis itu kan dia tidak ada, jadi tidak ada sesuatu yang kecewa kalau dia tidak selfie. Aku lagi makan jebret, coba berapanya, Beb mau ke WC dulu jebret, di WC ke babatrum, aku lagi babatrum jebret, aduh Pak. Ini asal sarililu kieu ieu teh. Nya, Mbak begikeun ka keur salat wae di foto. Indahnya malam sepertiga malam terakhir ketika aku berdoa ke rahibanmu. Jepret keur sujud, Mbak. Eta keur sujud bisa kene selfie. Ku ibu kabayang teu ieu pajalmi sok. Tah ieu teh gangguan. Nya, ya ibu mah keur diajarnya Pak tinggal, keur ngaji mah tinggal. Dari Pak Ustaz di kejauhan jebret can kita beres ngaji gerak ayang kene terus we teh dibikin kakak jalan di jalan teh abel jebret deui tangkenya cobian beres gerak lo bantu dipoto di diga kan lain da omong teh kita usaha anu boga penyakit ieu teh ongkon nerangkeun budak anu penyakitna minumna hungkul bapana budak mah arulin we kitu anak nya
Nah ini self-pity, objectivity. Diakibatkan apa? Karena dia sudah ada ataupun sudah apa? Sudah tidak ada kecuali pikirannya bagaimana dia selfie. Dan ini 63% ada banyaknya di kaum Hawa. 63%. Ya. Reksa kira ibu tiba. Wah, mama ibu apa tidur duluan ya? Iya, jebrek. Enggak teh. Aku sudah bangun duluan. Bari ngacai teh kirimkeun aku di Allah kok ieu. Eta sanes bohong, Pak. Sanes bohong, teh itu self-pity namanya. Ya. Saya tidak melarang tapi kontrol. Ya. Kemudian yang ketiga, tinnitus. Gangguan telinga. Nyium. Nah, itu dari apa? Itu dari durasi karena frekuensi telepon yang masuk ke dalam frekuensi telinganya, gendang telinganya lebih banyak. Ini kayak hanut nih dia. Nah, begitu kan. Makanya para ahli mengatakan kalau Anda pakai telepon terlalu lama maka pakai headset supaya tidak langsung kena HP. Itu hasil riset para ahli teknologi. Katanya kalau begini langsung itu akan terjadi gangguan tinnitus. Ya, itu gangguan gendang telinga ngegendrung. Makanya kalau ibu mau telepon, bapak mau telepon agak lama, ini pakai headset. Jadi nanti akan ada frekuensi yang tidak langsung begitu. Itu menurut para ahli. Kalau saya melihat bahwa ternyata apapun kalau berlebihan tetap baik. Itu aja kuncinya, jangan berlebihan. Ada telepon ya terima. Kalaupun ataupun kemudian kalau dia ada yang diobrolin ya terima. Selama itu tidak mengganggu. Yang penting tidak overdosis, itu aja. Tinus sebenarnya namanya tinusitis, yaitu gangguan di gendang telinga. Dan anak-anak begitu bayi usia 3 bulan, 4 bulan itu seringkali dia didengarkan dengan durasi yang sangat lama dan itu bisa saja menjadi speak delay, ada gangguan di bicara. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia terlalu lama mendengarkan sesuatu di telinga. Jadi yang pokok jangan langsung begini. Nah, tapi ada kabel atau nanti ada sound di sini. Itu kan tidak ada masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah texting time. Itu penyakit yang berhubungan dengan apa? Ini Bu, kekejangan otot. Nah, iya, so bapaknya, lamun wami teh urangnya, iya, kita tuh jauh terus kayak gitu. Nah, ini nanti otot-otot ini, otot tendon, dan itu bisa menyebabkan mati rasa. Namanya texting time. Itu penyakit mati rasa sih. Tak kayak murah kali gini kita mah kali kamu geus main kayak gitu digancang sakapan gancang udah di urang aduh main HP teh udah mah urang mah lambat karena ininya udah dikontrol sama dia. Nah, ini nanti akan terjadi mati rasa kalau terlalu berlebih. Itu bisa mati rasa. Coba punten banyak ulang lamin teh gitu nya kade karasnya. Nah, rasa ini enggak enak kan enggak enak. Apalagi kalau dia tidak minum. Makanya kemarin saya ngobrol dengan seorang ahli, dia mengatakan, Pak Ustadz kalau banyak anak itu main HP, maka dia harus banyak minum air putih. Harus banyak minum air putih. Tapi kalau anaknya banyak minum air yang manis, maka itu akan pemicu emosional. Itu pemicu emosional. Nah, seperti itu. Oh iya. Yang belakang tidak kelihatan. Tuhan, begini. Menang-menang diuk ya. Ya, rawas calik, Ustaz atuh disiksa. Ya nggak apa-apa. Jadi yang kedua, yang ketiga apa? Nah, yang ketiga texting tahu. Jadi ada gangguan dia. Jadi si saraf-sarafnya terganggu gitu kan. Nah, begini. Dan ibu punten, kalau sering itu digunakan ini, itu si frekuensi perempuan di jari-jarinya itu akan berkurang. Kenapa? Karena ibu-ibu ini saraf-saraf jari-jarinya itu Pak lembut Pak. Jadi dia hebat kalau pakai ngusap budak dan ngusap caroge. Mohon. Kalau
suami lagi tidur, lalu diusap-usap gini, itu mengaktifkan hormon terbaik itu. Kalau diusap oleh istrinya, karena ibu-ibu ini halus ini, bagus ini, ya, kandungan syarafnya bagus ini. Tapi lamun seueur dianggo kieu, nah kita jadi hilang gitu, ya, jadi hilang. Mata tinggal Pak, mun ngadonan yang panangan ibu-ibu beda, mana ibu-ibu di dia kucing, nah, nya bak caroke di bobok kieu usapa, gitu, itu hilang langsung ingatannya. Ya, panger sare ingatkan ya, begitu. Kenapa Bu? Karena laki-laki kalau lagi tidur itu 70% dia off, 30% dia aktif otaknya. Tapi kalau ibu-ibu lagi tidur itu 90% aktif otaknya, 10% dia off. Hebat ibu-ibu. Mata ibu-ibu lah menggugah bobo sok tiheula. Dia cepat mendengarkan. Kenapa? Karena otaknya dia itu bergerak, atau otaknya itu dia itu apa? Dia terus bergerak 90%. Tapi kalau bapak-bapak cuma 70% dia off, 30% yang dia aktif. Lihat aja, bapak-bapak kalau udah tidur dia nyenyak. Ya, ibu-ibu mau bobo gitu uli gasaha. Kenapa? Emang karena 10% aktif otaknya. Oleh Allah sudah dikasih sistem hebat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah hipertermia. Nah, jadi gangguan yang selanjutnya dari GZ adalah hypertermia. Apa hypertermia itu? Ada gangguan laju spermatozoa itu lambat dan bisa berhenti. Makanya punten, yang sering kali nyimpen laptop di sini, bapak-bapak atau ibu-ibu, itu bisa jadi gangguan reproduksi. Itu bisa jadi gangguan reproduksi. Makanya kalau kita lagi belajar di sini, Pak, kalau sering dilakukan kayak kadirhannya, dan itu akan mempengaruhi spermatozoa. Kalau di ibu itu akan mempengaruhi sistem reproduksi, dan nanti maaf ya, itu akan terjadi kekeringan. Nah, anak-anak juga sama. Ketika dia itu banyak main HP, kemudian disimpan di sini, itu akan terjadi laju spermatozoanya tidak bagus. Nah, tidak bagus. Dan itu akan terhenti. Kalau sudah terhenti itu udah bahaya. Maka maaf Pak, ada gangguan seksual itu diakibatkan dari apa? Karena laju sperma tidak kuat, dan itu dari alat komunikasi. Bisa jadi seperti itu. Jadi emang luar biasa. Secara keilmuan emang seperti itu. Saya juga mempelajari ini setelah apa? Setelah tahu da baheula mah teu aya, da barudak baheula teu aya Paknya yang ngomong gitu. Tapi da ayeuna mah wayahna we sudah era digitalisasi masalahnya. Karena sudah era digitalisasi ya kita ikuti. Tetapi kita kontrolnya gimana? Nah, itu ada namanya hypertermia. Sini ya. Karena harus Bapak Bu Ibu, lamun tos panas era ieu itu harus istirahat. Jangan terus diporsi, istirahat ya bagus. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan nomofobia. Nomofobia itu ada gini, ibu kalau dia HP-nya ical itu cemas. Dia cemas, itu namanya nomofobia. Di mana lu? Wah. Jadi dia seperti ada gangguan. Jadi dia cemas, dia khawatir. Pak atukeun bae atuh sapoe we HP. Wah, itu bisa wah bu dia gitu. Kadang ada anak yang gitu ya, dia tidak megang satu hari itu marah luar biasa. Itu namanya mobile phobia namanya nofobia. Jadi dia cemas kalau tidak ada. Cobi lamun caroge leungit cemas tuh. Eta kamari yana leungit kan cemas Indonesia kabehanana. Tah eta teh naon namanya teh yanafobia namanya. Ya, sama bisa Indonesia yana. Dikeun kali itu tadi. Ari pek teh yanana nuju ngarengkol di Nungora. Jadi nomofobia itu Bu seperti itu. Jadi dia cemas aja kan satu hari nggak ada ini ataupun 1 jam ya dia nggak bisa. Kalau 10 detik saja nggak ada, dia nggak bisa tidur. Cemas aja Pak dia kemana-mana. Mana ya itu nggak apa? Ade udah ya berhenti dulu nggak bisa aku benar. Udah ade sayang tidur yang nggak bisa. Itu harus dikendalikan itu. Kenapa? Kalau sudah nomofobia dia akan terjadi kecemasan
berlebih dalam hidupnya. Jadi dia kalau tidak didampingi ini dia nggak bisa. Kalau tidak didampingi ini dia nggak bisa. Harus selalu didampingi ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan Facebook depression. Wah, ini keren nama penyakitnya. Facebook depression. Apa Facebook depression itu? Kalau dia posting apapun, kemudian orang yang dia lihat tidak like, dia ngomong begini, menit tengah like. Terus ngomongin sila nongewanya senang. Nah itu awas, itu namanya Facebook depression. Biarin aja, kalau kita share, kemudian berapa, jadi lamun nge-share urang dina FB, jauh tinggali heula sabaraha hiji nu ngalai urang. Kan itu udah bahaya. Ya. Tingali kurang teh dipapai nu ngalikna saha wae. Tang ditingali. Oh sieun nanti berarti nyewa ka abdi. Nah, ibu atuh bapak biasa we. Cok tinggal ibu nge-share ke ngaji eueuh nu ngalai. Kan bae we. Dangke dilai ku Allah, Pak. Nya. Ya mesti kitu abdi satinggali ngaji sakitu 3 kali poe ieu nyewa nu ngalai di hiji acan. Atuh naon nya sariweuh atuh. Ya, sampai dia kemana-mana itu lihat itu berapa, sampai dia mengatakan bahwa follower saya udah banyak yo. Begitu dia turun dia depresi bu. Nah hanya nurun, atuh kan bae biasa we atuh. Masih biasa gitu 50 jam nu ngalaik teh, nah ayeuna jadi 15 kan bae berarti keur 35 keur sarare atuh. Ya, mun yang kayak gitu dan itu teh disaha penyakit disaha eta. Hah? Disaha? Tuh, ibu-ibu pada sarua bapak lagi banyak. Saeutik ada bapak-bapak mah. Nah, ini namanya apa ini Facebook depression, ya. Jadi dia merasa kecewa dan ada tekanan ketika dia posting apapun, tidak ada yang menyukai dirinya, seolah-olah tidak suka, sampai dia nanti timbul suudon. Akhirnya apa? Babaturan abdi tos kieu ayeuna mah harare-hare sakitu abdi tos posting cenah. Tingali ieu 6 jam can aya nu ngalai. Tinggalian deui ku manehna teh. Geus 7 jam teh nu ngalai. Capek atuh ka ieu. Tungtungna papanggih Pak, ieu na mama we nu ngalai cek salaki teh ku bapak di like atuh. Tekan ku bapak ku salakina di kieu like tekan. Begitu kabehan. Aya 2000 ku bapak nunggu. Capek ibu bapak jangan begini, anak-anak juga sama, lihat aja bu kalau dia kadang kan suka ada yang bilang begini, bunda aku posting ini di FB tapi belum ada yang like ya bunda ya, kayaknya teman-teman aku pada benci sama aku. Kita kasih masukan, enggak deh, bukan apa-apa, santai aja, mau di like sama manusia sama Allah. Nah begitu ya bu ya, ibu mau di like sama manusia sama Allah. Cobaan, eta sih itu abdi dipoto jeung usah ujung itu di live. Itu kan bae atuh nya. Da sing kuring ge da sarua da teh apa suka teh ibu teh posting atuh ya. Tapi orang kadang begitu. Orang kadang seperti itu. Nah, ini gejala-gejala ini akan terjadi ketika terlalu overdosis. Kalau tidak overdosis enggak apa-apa. Biasa ibu tinggal urang ngintun di FB-nya biasa. Kenapa? Saya juga kadang untuk mengumumkan ada, tapi kan bukan saya yang kirim, tapi kadang tim yang kirim biasa aja. Ada yang like, ada yang tidak. Nah, di pikiran nyasa capek, kau urang datang. Ya, so karasa tuh ibu capek. Ya, masih gitu berdahar di restoran, ya nu ngalain, atau kan bahaya. Nih hanas dahar di restoran, nu ngalain, kenapa? Daharna di imah dewe. Ya, jadi gejala-gejala yang ibu harus pahami, bapak harus pahami seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Pak, ini yang akan terjadi gangguan tidur. Jadi tidur, siklus tidurnya tidak bagus. Nah jadi dia kadang tidurnya tidak bagus siklusnya. Nah ini berarti sudah ada indikator-indikator. Ini berarti ada penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gangguan-gangguan gadget. Kira-kira sudah ada indikator itu? Kalau ada, kita selesaikan hari ini. Ya, kita selesaikan hari ini. Ustaz, apa solusinya? Allah itu tuh, kalau kirim masalah sudah dengan solusinya. Oh tidak,
mungkin. Banyak orang aya masalah solusinya teu aya. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin yu'adziban, menyiksa manusia dua kali. Kalaupun kita ada masalah, kita berikan yang terbaik. Kita lihat kepada Allah. Bagaimana Allah memberikan solusi bagi kita. Kadek Bu, lain zaman ayeuna hungkul. Kapungkur ge can aya HP, masalah budak mah aya sakitu we. Ngan beda masalahna sakitu we. Ayeuna mah kabaneran we usum HP jadi masalahna kana HP. Engke eureun HP diganti deui masalah budak. Da kitu-kitu keneh. Bapak ngalaman teh kapungkur baungna urang lain ku HP-nya. Ibu yang ngalamannya dari ku HP kapungkur baungna teh. Ayeuna budak ayeuna ku HP da emang zamanna biasa we. Kenapa? Karena setiap zaman akan memiliki adibu auladakum fi ghairi zamanikum. Didik anak kamu sesuai dengan zaman. Apa yang harus kita lakukan? 3 poin. 3 poin dulu. Untuk membuat sharp manajemen agar apa yang dilihat oleh kita di rumah itu akan atau tidak menyimpang begitu aja. Yang penting tidak nyimpang aja Bu. Adik muda neo HP geuning heula. Da emang masalah. Kok mau kudaring kamari buka atuh da. Hampir sadayana tong boro-boro budak umum, budak guru ge sarua. Ya. Apa yang kita lakukan? Pertama, ibu aktifkan hormon endorfin, Pak. Bapak aktifkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan di anak. Berarti, naon sababna budak lupa nyepeng eta karena tidak ada aktivitas kebahagiaan di anak yang lain. Tidak ada aktivitas kebahagiaan lain ya. Maka ibu lah simkuring sok ieu sok keur usum kieu mah canat jalan-jalan urang kali teh kali-kali. Nah, supaya endorfinnya aktif, Pak. Keur mah budak teh ieu wae kurang diantep. Nya, kurang diantep. Saya beri solusi gini Pak, punten ya. Ini ilmu satu, namanya on screen activity. Kalau anak lagi main HP, lalu kita ambil, ibu cari solusi. Kenapa? Sebab budak mah gampil Pak. Lamun nuju mau HP dicokot, manehna neangan dina otakna naon anya. Ku urang teh dicokot tapi teh solusi, nya ngadat budak atuh. Ya, kenapa? Karena anak butuh itu saja. Apa solusinya? Ketika kita ambil apa solusinya? Lakukan seperti itu. Aktifkan hormon endorfin. Apa caranya? Paling mudah di rumah. Paling mudah di rumah, Pak. Paling mudah hormon endorfin di rumah. Bagaimana? Ibu harus tersenyum di depan anak. Bapak harus tersenyum di depan anak. Tetapi harus pol. Lakukan senyum jangan lebih daripada 7 detik. Kadek ulah sabalah senyumna. Bu Haji, alhamdulillah pun icuk mah ayeuna teh lulus na universitas. Coba sabeula ieu Pak. Ya, atuh sakali atuh mun erek-erek mun moal-moal. Nya, naon sabab bisa jadi penyakit. Kumaha mungkin teh. Nya, kenapa? Lepasin aja. Bu Haji, alhamdulillah pun icuk mah lebet ayeuna universitas. Alhamdulillah tuh. Eta teh hormon endorfin. Kade eta teh doa keur budak urang, ngarah budak urang ge sarua jeung budak itu. Engke teh ku Allah teh dimudahkeun lagi. Aktifkan seperti itu. Jadi harus memberikan. Kalian ayah, adik, eta Pak, budak eureun geura sok. Ayah. Cara apa sujud nanya. Atuh keprek usaha deui atuh budak Pak sok. Bapak murang kali, ayah di kajauhan jauh kieu. Adik, gabruk budak. Nya, iya Bu ibu murang mau mulih ngawas di dieu, murang kali di lawang. Bunda, teh itu makanannya cara apa? Geus ulit-ulit oh jeung nanya mah, coba ge apa eta. Tungtuna berangkat. Ya udah aku main lagi ya. Bunda ditanya, tahu sama Bunda, iya. Itu aja mudah itu. Saya belajar NLP dulu. Orang yang senyum ketemu orang itu akan menularkan endorfin. Endorfin dia ada aktif dari mulai sini sampai sini. Tinggal gitu sakit enteng. Ngantong langkung 7 detik. Dan tidak boleh kurang dari 3 detik. Tidak boleh. Ade, mama. Eta masa detik. Penyakit eta. Mah, bahagia tuh mah. Memang itu. Biasa marulah gitu atuh. 7 detik Pak bilang tuh nya. Tuh gitu. Sok bilang sorangan. Gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Karena di dalam ilmu nyersain teknologi otak itu kalau 7 detik itu berarti itu ada apa normal. Kurang dan lebih juga masalah. Lebih ya. Terus
dia ada yang tertawa. Tertawa semuanya. Alhamdulillah, Bu, dia Ustadz dikasih yang seri. Berarti gering ya. Aralan sarang ipajon. Jadi bahagia ya. Kenapa? Begitu aja anak begitu ah. Nah, tinggal ibu tinggal hari datang manuk dia langsung. Manuk dikituan hari budak dikieu budak. Cek budak iraha abi jadi manuk. Ya. Ada sebuah riset internasional. Kalau suami sering kentut di depan istri, itu menunjukkan suami sudah mulai dia jenuh. Ya ini riset internasional. Ya, jadi si salah kita ngaliwat peletuk, cek orang masih biarkan, jangan dimarahi, biarkan, karena dia udah mulai jenuh. Biarkan dan jadikan kentut suami sebagai bahan untuk romantisme di dalam. Iya. Kan serius. Jadi begitu salah peletuk itu peletak kan jadi TikTok ya. Nah, kan jadi bahagia. Itu satu riset internasional, Pak. Ini luar biasa riset itu. Malahan katanya di Eropa kalau orang punya kanker itu menghirup kentut suaminya itu turun. Itu apa sel kanker yang rusak. Jadi lamun anu gaduh kanker calang apa? Kayak lamun salakina itu asup dia itu menurunkan kadar gitu Bu. Nah ini masalahnya Bapak aya di itu tende gitu eueuh. Anas ibu geus salakap teh gitu. Nah, anas ibu tos kieu Pak Engal atuh. Gila mah rada hese. Rada hese alpa teh ngageceuy. Gini, itu endorfin lah. Orang itu bahagia, kita ulah serius tuh ya. Nu penting ka bumi asuh. Ya, gitu tinggal. Bu, ieu teh dikasih dia. Nih, ibu ngaulang wae. Kieu ibu. Oh, betul. Ibu nah teh seri teh kadenge. Ya, Pak. Alhamdulillah. Endorfin ya. Oh, enak kan budak nih potong di bawah riuh atuh kalem we bukan baik nyepeng HP tapi dia bikin bahagia, ada happy, ada main lu makan di luar yuk asik budak makan di luar karena teras di teras budak karena satu sudah direct di teras di restoran bentar ayo Pak mau makan mau di luar kan di luar ya gitu Pak. Kemudian yang kedua pakai seni komunikasi. Quran menyebutkan surat Al-Imran 159. Kalau berkomunikasi tanpa seni, anak jadi lelah. Pakai seni aja, ya. Bagaimana Bu seninya? Pokoknya mata budak, lamun ngobrol tong leuwih ti 1 menit. Tong leuwih ti 1 menit. Mematahan budak Pak 25 menit. Orang we ngaji ke sawah tinggal. Iya budak di mana? Ada ya, jadi gimana ya? Well, kieu. Ieu mah lain minum abis gitu Pak. Dia masih nonton ceramah. Bu, 1 menit kita perbaiki akhlaknya, 1/2 menit perbaiki akhlaknya, 1/2 menit puji dia. Udah cukup itu. Udah cukup itu udah. Adek main HP-nya bentar aja ya saya. Kan adek anak soleh, sakit, beres, tong loba ngomong. Nggak saya ngalewas sakit. Iya, wow. Nangis budak teh kalunya seni beak gitu. Apa dia omongan lebar geus. Nah, mama teh ceramah urang ada geus budak. Nyarekan budak geus lebar. Entah 1 menit bagi 2, 1/2 menit untuk kita tegur apa dia ya, yang lemahnya apa. Yang kedua apa 1/2 menitnya puji dia. Puji dia. Dipuji. Suami juga sama. Tuh orang nyarios harus bencana oke. Salaki pikir Pak kadege itu ente nya itu udah mau kadang udah 1 menit ayah ya kalau nanti merokok di luar sayangnya kan ayah anak hebat ayah kan ayah hebat sakit kayak gitu tinggal di sepan kok teh membunuhmu salah kita dicaikan beres nanti salah kita ngaruh kau nggak bisa setengah menit tegur
tegur dia, setengah menit puji. Sama dengan anak juga sama. Enak sebenarnya. Kemudian Ustadz, bagaimana kalau anak saya itu gak rubah-rubah? Ibu ngomongnya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini anak saya, ya Allah, solehkan dia. Entong negatif nyarius, entong. Nah adek ini, keselen mama, adek teh, hayang naon atuh sih, mama teh geus capek, bapak teh geus capek, sok hayang naon atuh. Kieu wae mah seneng ngeuseun mama, rek ngurus monyet. Ya dikasih monyet ngebager tita sholat sini, hari-hari meni hese na sholat, ngeuseun mama, cek budak, sok atuh sana hilian jeung monyet. Ulah bu, nyarios gitu bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hadis Bukhari Pak. Hadis Bukhari. Kalau Anda menemukan anak yang sulit Anda perbaiki, ngomonglah dengan istighfar dulu pada Allah. Man lazimal istighfar. Barang siapa yang dia merutinkan astagfirullah ya Allah, bilih ieu teh aya lepat abdi, bilih ieu teh aya kalepatan abdi sareng pun bojo, ya Allah, solehkeun pun anak, ade bager, tong sakitu leos dekeun we. Rutinkeun insyaallah. Kayak budak ge bakal ngarti hiji waktu. Ya. Itu, Ibu, Bapak, Abi semuanya. Pak Abi semua. Agar kita betul-betul mendapatkan sesuatu yang masalah ini harus selalu ada Pak. Masalah ini selalu ada. Selalu ada. Ketiga, tadi seni komunikasi ya. Ibu pakai seni ya, ngobrol pakai seni ya. Kenapa? Seni itu indah. Tanpa seni hidup tidak indah. Ya, tanpa seni hidup tidak indah. Yang ketiga, ambil 3 momen untuk menasehati anak. Karena kata Rasulullah, 3 kondisi ini kalau Anda menasehati maka dia itu akan masuk, dan itu masuk kepada alam bawah sadar. Nah, di sini Pak. Jadi Ibu lihat momentumnya nih Pak. Anak lagi apa? Nih, kalau anak lagi melakukan 3 hal ini, ngomong Ibu di sana, itu masuk semuanya. Masuk semuanya insya Allah. Pertama, nasihatin anak ketika dia makan. Ketika dia makan. Tapi kalau anak lagi lapar, jangan nasihati dia. Tidak boleh menasihati ketika anak lapar. Namun murang kali jus diajar terus nyebatkan, bunda aku mau makan, udah bu, jangan kasih pelajaran, suruh makan dulu. Saat lamun ku ibu diteruskan, kayak rasa utik deui seneng ke dahar mengarah tenang, justru mau tenang. Dua nana jadi rusak mungkin, makannya jadi tidak, nanti belajarnya juga tidak selesai. Kenapa? Karena dia udah lapar. Kalau udah lapar kasih aja. Udah aku makan dulu boleh gak? Oh boleh. Nanti lanjutin. Ayo kurang mah sok kieu wae. Oke, sok oke dahar. Diajar dulu tamatkeun. Kita terus diajar ke tamat-tamat. Ya, da budak ngabelek. Akhirnya maka belajarnya nggak beres, ilmunya nggak masuk, akhirnya dia sudah kelewat makannya. Si anak akan terjadi gangguan nanti. Dia bisa jadi sirokis. Ya, jadi itu aja. Yang pertama lagi makan enak bu. Maka Nabi gini, kul biyaminik lalu wakul mimma yal. Kan ayah sahabat murang kali gini ya. Badai ngarongkong cek Nabi, tuang aku pandangan kakinya, makan pandangan kanan ya. Lalu kamu ambil yang deket aja. Etren Rasul junjungan nasihatan. Lali makan itu masuk otaknya. Sok bapak, ujung murang kali ya. Adek, kaset, gelis, pinter, sok coba. Masuk itu semuanya. Ya. Tapi lagi makan, ibu kalau suami lagi makan atau istri lagi makan nggak boleh ditatap. Kenapa? Karena orang melihat yang lagi makan itu kurang adab. Menuju tuang fokus seseorang. Tong melong itu. Ya toh. Ya eraun atuh. Jeung emang mending ngadungkuk, emang ngadungkuk. Da jeung diomongkeun bila ngadungkuk atuh. Mending pasti ngerakeun jeung ngadungkuk kitu cek salakina teh pak kuat-kuat we. Sok pak kuat-kuat jeung melong we. Nya we da geus kebal salakina nya punya. Jangan kalau lagi makan jangan tatap muka-mukanya, jangan. Kalau lagi makan gini aja, fokus aja. Begitu. Kalau melong itu lain.
mun keur tuang di pelongnya da moal raosnya bapak sami mah udah. Kenapa? Karena teorinya seperti itu. Lagi makan jangan menatap mukanya, fokus saya dulu ya. Itu sih nggak dua coba kadung teh nyokot dua jeung ngomong nah da eta teh pikiran itu mah dua udah mah hiji bari caci dahar beuna kumahnya nyeri hate udah biasa aja santai aja makan gitu kan. Nah itu yang pertama ya, kata Rasulullah, makanlah atau ketika makan anak alam bawah sadar terbuka, enak banget tuh lagi makan. Tok sentakan udah ke syarat ke tuang teh. Mantap dah teradi. Jadi betis. Udah kecil. Beres jangan muncul. Masuk juga jadinya. Mata kita telah dahar jadi usah mencet. Lain disentakan gitu. Buku jual kahanan atau apa. Nah, ini kan ibu tuh harus pintar, bapak juga harus pintar ya. Lagi makan kasih soleh bager pintar ya. Ayah tuh anak bunda ya, anak umi ya, begitu aja aku bilang. Apalagi kalau lebih dahsyat disuapin. Oh itu disuapin lebih dahsyat. Disuapin nah kapung pun empat di bawah. Bawah budak tuh arah apet budak di bawah. So jarang ngelawan kailungna budak di bawah. Non margina karena di sini ada enzim yang pindah dari ibunya pindah ke ayah atau ke apa ke siapa ke anaknya. Nah, si anak itu jarang melawan karena ada lain enzim di sini. Oh udah kayaknya nggak suka hesek di bawah. Dan diajarkan lagi mandiri ayah makan sendiri ya supaya nanti mandiri. Nabi mengajarkan wapan udah. Ya, kayak gini dewasa memandiri seorang. Wapan bukti so. Murangkali dapet kan orang kapungkur kan lama murangkali hijau amang pan ngawapan di jalan di bumi di jalan kayak gitu ya bari ngawapan gitu kan. Jadi bajak babari dah beak di murang sawari hewan kan udah hiji ulang tilu kan. Nah, tapi enak karena ini begini. Nah enak masuk lagi sini begini kan teknisnya. Nah gitu pak ya. Ini pertama ya. Nih hafalin dulu. Ini komunikasi untuk digital ini. Karena ini udah hilang masalahnya. Udah hilang sentuhan-sentuhan itu. Ya, makanya kata Umar bin Khattab, malam atau kata Rasul diaplikasikan oleh Umar. Orang yang tidak senang melihat anak, maka oleh Allah juga tidak akan diberikan kasih sayang. Maka kalau meninggali budak sahawai di jalan, usah. Eta teh ngarah Allah mikanya ka urang. Jeung ka budak urang. Ieu mah aya budak teh kuluh. Kan bahaya tuh usaha Umar gitu kan ketemu anak tuh gitu di usaha si anak tuh melok gitu. Kita si budak itu bakal dina memori nanti kuat. Saya ketemu dengan ibu itu hiji waktu buatnya budak itu bakal nulungan urang kayak pak di mana ya masalah urang itu apa mimitina. Oh ibu aku pernah ditolongin ibu laki kecil aku kan suka diusap sama ibu bapak lagi lewat tuh ayat gitu. Mata Umar namun ayat orang kali dulu amang pikiran usapan ya kadang pak bisa dipraktekkan ke ibu-ibu kerawin gitu aja pak bisa kayak masalah. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika anak dibonceng. Awas ketika anak dibonceng itu kan hadis Zaid kan dibonceng ngobrol kadek menuju dibonceng ngobrol anu positif. Itu masuk semuanya itu. Anak lagi dibonceng itu. Ade soleh bagir ya. Nanti dulu sama bunda ya. Main HP-nya nanti ya. Bentar aja kasetnya. Itu ngomong aja lagi dibonceng. Nah kan barangkali bonceng jadi kenapa? Ustadz kalau lagi bonceng karena lagi dibonceng dia butuh pelindung. Di saat butuh pelindung maka yang membawanya seolah-olah pelindungnya maka dia ngomong apapun akan diturut oleh anak itu. Sok ibu lamun dibonceng ku bapak, kan kau bapaknya. Nya kitos tawakal ka Allah aman we. Pak, tong tarik-tarik teuing ya. Cek boc salahkeun sok atuh mah cing solehnya. Kayak bapak turutkeun nya sok amun teu ku bapak rek diajul-ajul. Jadi gitu. Bu ngomongin di sini anak lagi bonceng ini kan kita ketahuan ya kalau di depan kalau di sini enak nih. Kalau di belakang dia nempel ke kita. Kita ngomong aja soleh bagir adanya iya mau dibonceng disetak
mandi guys tong kaberangan jadi we tinggali beurang wae gitu mama sana tinggal jeung bapak gawean jeung si bapak sadudang we kieu udah teh kieu beres turun di sakola tina motor ngahulang we kieu cek guru teh ibu itu tuh barangkali kunaon urang luka sana kumaha cek budak teh disentakan disentakan dina motor sana bawa di mimiti ini kuat tuh pani ka sakola ge 30 menit kapayang 30 menit teu ngajalal perut otakna nah ieu teh jeung budak teh can sarapan juga beak deh pokoknya budak-budak teh akhirnya dia sudah karena apa? Karena dia sudah tidak mau atau sudah tidak ada figur akhirnya apa? Kadir pulang lagi ke sini betul akhirnya kadir naon sababna da teu aya sahabeung kieu ngarah budak teh loba ngomong dina keur dibonceng dibere HP deh ya itu buka HP-nya lagi dibonceng ya itu budak teh atuh teu ngobrol anu di dibonceng malam waktuna hese bapak bojo bonceng sok ngobrol aslina lebar Pak nah jadi imam hese Pak di babatahan tah dina motor dia patung pelindung siapa sok cicing mah wah kene sih mun ningali warung tong mun insyaallah Pak tuh gitu banyak nurut nah jadi dua oke ya pahami dulu ya lagi itu ini kan hadisnya ada Rasul kalau lagi bonceng anak-anak itu beliau ngobrol positif Pak. Ngobrol positif. Ketiga, wa idza marido, kalau anak dan orang lagi sakit itu cepat loh menasihatin orang sakit. Mutedang mah babari Rasul. Rasul kan pernah diludahi oleh anak Yahudi itu. Diludahi dia apa? Jebret diludahi. Akhirnya 3 hari gak ada yang meludahi lagi. Rasul nanya, kemana anak yang biasa meludahi? Karena anak itu kan disuruh ayahnya. Itu panggiluhan kan. Jadi si bapak nama teu wani ngiluhan Nabi. Ditah ka budak ari budak pikiran naon? Jadi apa gitu musuh atau apa teh Pak? Pokoknya mah aya Nabi ciduhan. Eta teh ti bapakna eta. Akhirnya 3 hari sakit. Kata Rasul kemana? Si anak yang suka ludahin kayaknya. Sakit ya Rasulullah. Akhirnya apa? Cek Nabi, urang longok gitu. Akhirnya dijenguk oleh Nabi, dinasihati, akhirnya syahadat. Kenapa? Karena ini lagi dibuka. Orang sakit itu, ini lagi di hatinya lagi lineuk. Nu teu da menuju lineuk hatena. So, tinggal. Aya nu gering ripuh. Bu, tinggal. Nu gering ripuh mah calik. Ya Allah. Ya Allah, jajan aja. Wah, kitu deui. Mata Pak lamun bojo nuju teh damang, ibu caroge nuju teh damang. Papatah nasihati. Pak cing bager bapak teh. Tong medit tong. So, cek salah kita insyaallah ke mencager. Tercager. Nah, dinasihati begitu. Ini hebat sekali Nabi. Dan Nabi mengajarkan kepada kita. Sebetulnya Pak, badai digital, badai kayak masalah sosial kuring. Dan ngurus budak makil, rek masa naon wae ge. Naon dan Nabi tadi utus teh ti kapungkur nepikeun ka poe kiamat. Engke ibu bapak urang moal ngalaman ngadidik budak, lamun budak urang boga budak. Dan si anak-anak ada kita terus punya anak dan kita tidak tahu bagaimana nanti proses ataupun pendidikannya. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi tidak basi. Nabi tidak mengajarkan tidak basi. Apakah mendidik anak atau menasihati anak lagi makan basi? Tidak. Pakai kapanpun itu dilakukan. Maka kalau ibu nuju tua ngariung sareng urang kali, bade di mana we paling ngobrol, kasih nasihat. Saya udah suruh gitu. Awas tuh, lamun badi tuang baruang kali badi ngobrol, masukin informasi yang bagus. Sing ngalakunya rai raka, ngarah cili doakeun, sok nyarios ditikeun alit keneh eta teh. Dididik seperti ini. Bapak-bapak ibu-ibu, ini kunci dari saya ya. Jadi Ustadz menghadapi era digital itu apa? Tidak. 3 poin paling pokok. 1, selalu aktifkan kebahagiaan. Berikan hormon endorfin harus selalu aktif agar dia happy. Jadi tidak ada tekanan dalam hidupnya. Bikin happy Pak. Sok senang. Udang kali dia senang happy lah. Oh, alhamdulillah. Sosial kuring. Mudah-mudahan akhir tahun cing happy. Sok. Ya. ulah tarargan ya bisi hayo we tingali. Kayak gentuna cari cing di imah. Ya karena harape atuh. Tuh pan lamun ayeuna mah jalan terus sararehat engke sadaya.
Ya, begitu. Kedua, ibu apa? Pakai seni ya. Komunikasinya pakai seni supaya indah. Dan yang ketiga, lakukan 3 poin di kondisi anak akan mudah dinasihati. Dan terakhir dari saya, jangan lupa berdoa pada Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan. Coba sekali lagi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan. Coba itu. Ya Allah, tidak ada kemudahan yang kecuali yang Engkau berikan mudah. Semua urusan kecuali Engkau mudahkan. Dan sulit pun, itu pun adalah kesulitan tadi. Ya. Wa anta taj'alul huzna, dan Engkau berikan kesulitan, tapi tidak ada kecuali Engkau sudah takdirkan akan mudah juga. Rek nu babari, rek nu hese di Allah. Nambu ngadidik kurang kali sakit itu. Ngadoa kalanya, Allahumma la sahla, ya Allah mudah. Tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahlan, kecuali yang Kau sudah mudahkan. Ya. Wa anta taj'alul huzna idza masyi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kesulitan kecuali yang Engkau sudah takdirkan itu mudah bagi kami. Insyaallah Pak, badai masa naon wae ge ku Allah bakal dibukakeun kemudahan kita dalam didik anak kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ibu cing sarehat bapaknya menuju haleureum kieu mah raos uap cengkeh Pak. Kieu mohon aslina ini jadi hakak yang bagus. Biasanya ada kata sok ibu bapaknya orang kalina cing saroleh sadayana cing saroleha bapak cing digapiekeun rezekina. Mudah-mudahan kita pangdeui sareng simkuring di tempat nu sanes, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.